Pengertian gas mulia. Gas mulia adalah unsur kimia golongan 18 atau 8A di tabel periodik. Disebut gas mulia karena semua unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Nah, ini merupakan letak gas mulia pada tabel periodik. Gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan thorium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium dapat dicairkan dalam suhu yang aman rendah dan tekanan yang tinggi. Selain tampilannya yang tidak berwarna, helium juga tidak berbau, tidak berasa, dan tidak beracun. Namun, apabila terhirup tubuh, gas ini dapat menyebabkan suara menjadi tinggi, sakit kepala, dan perasaan tercekik. Manfaat helium yang lain adalah pada wujud cair helium dapat digunakan sebagai zat pendingin karena memiliki titik uap yang sangat rendah. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendinginkan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan sisa-sisa gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru yaitu kripton dan neon. Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna oranye kemerahan jika berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Selain kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, pengisi tabung televisi, dan dalam wujud cair neon dapat digunakan sebagai zat pendingin. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa helium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik dalam wujud gas maupun cair. Kegunaan lain argon adalah sebagai gas inert yang melindungi dari bunga api listrik saat proses pengelasan, produksi titanium, dan unsur reaktif lainnya, serta digunakan sebagai lapisan pelindung dalam pembuatan kristal silikon dan germanium. Kripton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, kripton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cair yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, kripton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertegangan tinggi, kripton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan kripton dan neon di tahun yang sama, mereka kembali menemukan unsur gas mulia yang lain, yaitu xenon. Xenon ditemukan dalam residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru saat berada pada medan listrik bertegangan tinggi. Saat ini, senyawa xenon telah banyak dibuat,
Contohnya seperti xenon trioksida dengan lambang XeO3 dan xenon tetraoksida atau XeO4. Unsur tersebut sangat eksplosif atau mudah meledak. Xenon dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawanya yang beracun karena sifat oksidasi yang sangat kuat. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila didinginkan hingga membeku, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna oranye kemerahan. Meskipun kegunaan radon sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, justru akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya yaitu sifat fisika dari gas mulia. 1. Tidak berbau. 2. Tidak berwarna. 3. Tidak berasa. 4. Sedikit larut dalam air. 5. Sebagian gas monoatomik. 6. Gaya tarik-menarik antar atom sangat lemah sehingga titik leleh dan titik didih gas mulia sangat rendah. 7. Mudah terbakar dalam keadaan normal. 8. Gas mulia merupakan unsur gas pada suhu kamar. Gas mulia adalah unsur yang tidak reaktif karena memiliki konfigurasi elektron yang sudah stabil. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit terluarnya sudah berpasangan penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Hal ini didukung juga dengan kenyataan bahwa gas mulia di alam selalu berada sebagai atom tunggal atau monoatomik. Selain itu, konfigurasi elektron yang sudah stabil ini juga yang menyebabkan gas mulia biasa digunakan sebagai penyingkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Oleh karena sifatnya yang stabil, di alam gas mulia ditemukan dalam bentuk monoatomik atau atom tunggal. Unsur-unsur gas mulia kecuali radon dapat ditemukan di udara pada atmosfer meskipun dalam konsentrasi yang sangat kecil. Kegunaan helium dalam kehidupan sehari-hari diantaranya 1. Mengisi balon udara, 2. Menjadi tabung penyelam, dan 3. Sebagai pendingin. Kemudian neon dapat digunakan untuk mengisi lampu neon, indikator tegangan tinggi, dan penangkal petir. Selanjutnya argon. Argon dapat digunakan dalam pengisi bola lampu dan las titanium dan stainless steel. Kemudian penggunaan sehari-hari pada krypton bisa digunakan untuk mengisi lampu atau untuk lampu kilat. Selanjutnya, xenon dapat digunakan sebagai pembunuh bakteri dan juga tabung elektron. Terakhir, radon dapat digunakan sebagai terapi kanker dan peringatan gempa.